بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam bulan yang penuh berkah ini. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kurma edisi hari ke-7 ini kita akan membahas tentang keutamaan istighfar di bulan Ramadan. Yang pertama, mengapa istighfar itu sangat penting? Istighfar dalam artian membiasakan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, karena istighfar bukan hanya bagi para pendosa, tapi istighfar juga dianjurkan bagi setiap orang mukmin yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar adalah kunci pembuka rahmat, istighfar adalah kunci pembuka keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, surah Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat 18, Allah menceritakan tentang ciri-ciri orang bertakwa yang akan mendapatkan surga. Disebutkan dalam ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannati wa uyun, mereka akan berada dalam surga dan mata air surga yang penuh dengan kenikmatan. Salah satu sifatnya, kata Allah dalam ayat selanjutnya, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Mereka beristighfar. Jadi kata Allah, salah satu ciri orang bertakwa adalah di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Waktu sahur adalah waktu yang terbaik, waktu mustajab untuk beristighfar. Orang-orang soleh selalu mengisi waktu sahur mereka dengan istighfar. Bukan sekedar makan sahur saja, tapi beres makan sahur mereka selalu beristighfar jika di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain mereka istighfar setiap waktu sahur sambil menunggu waktu subuh datang. Jadi silakan bagi waktu iman, kurangi nonton TV-nya, kurangi nonton komedinya, kurangi. Tapi di waktu sahur manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan istighfar dalam hadis yang lain. Dalam hadis lain, riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, status hadisnya hasan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dikin makhrajan, wa min kulli hammin farajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang membiasakan diri beristighfar, kata Nabi, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan, kelapangan dari setiap kesedihan, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dalam hadis ini, istighfar membuka jalan dari kesulitan hidup. Istighfar mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan hati. Istighfar menjadi sebab datangnya rizki dari arah yang tidak terduga. Oleh karena itu, perbanyaklah istighfar. Mudah-mudahan Allah membereskan segala urusan kita yang terasa berat. Membereskan urusan kita yang dirasa kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang selamanya kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhwatu iman rahimakumullah, istighfar itu membuka pintu rahmat, pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 3, Allah berfirman, "Wa inistaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi yumattikum mata'an hasanan ila ajalin musamma." Firman Allah, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu, selalu beristighfar dan bertobatlah kepadanya. Pasti niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang ditentukan.
Maka dalam ayat ini, istighfar, janji Allah akan mendatangkan kenikmatan dan keberkahan dalam hidup ini. Allah menjanjikan ampunan dan kasih sayang bagi yang beristighfar dengan tulus kepadanya. Yang keempat, ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara memperbanyak istighfar di bulan Ramadan. Caranya sangat banyak. Kita silakan beristighfar di waktu sahur, kita silakan istighfar di waktu pagi, di waktu petang, di sepanjang waktu boleh kita diselipkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya sangat teragam. Doanya banyak yang Nabi ajarkan. Bisa doa yang paling pendek, cuman mengucapkan astagfirullah atau astagfirullahalazim, atau bisa juga dengan doa Sayyidul Istighfar. Doa yang Nabi ajarkan dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi suka berdoa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu doa Sayyidul Istighfar yang sangat dalam kandungan maknanya. Ya, jadi bisa dengan kalimat lafaz lain, silakan sesuai dengan kemampuan ikhwatu iman semua. Maka di bulan Ramadan banyaklah mengucapkan istighfar. Insya Allah beres Ramadan kita bersih dosa-dosanya dan Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Allah akan memberikan ampunan, rahmat, keberkahan dalam hidup kita. Sehingga inilah yang kita harapkan. Di dunia kita mendapatkan ketenangan, di dunia kita mendapatkan keberkahan, di dunia kita mendapat kebahagiaan, dan di akhirat Allah sudah siapkan surga dengan segala kenikmatan yang di sana kita akan bahagia untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadikan kita menjadi pribadi yang selalu bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.